Sebagai penikmat kopi yang hidup di Indonesia, siapa yang tidak bangga mengetahui bahwa Indonesia adalah 5 besar penghasil kopi di dunia? Kali ini yuk kita cari tahu bagaimana kondisi kopi di hulu, di kebun kopinya itu sendiri. Nah, kali ini kita jalan ke Ciwidey, Bandung, sentra kopi di Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Haji Asep. Waalaikumsalam. Mohon Pak Haji Asep, petani sekaligus pemilik usaha dari Mewangi Coffee Processing. Jadi sudah berapa lama Pak Haji di bisnis di kopi ini, Pak? Lumayan sih, kita mulai mengenal kopi tahun 2007 sudah mengenal kopi karena ya seriusnya dari mulai 2010 lah kita ajak teman-teman petani, kita tanam kopi seperti ini gitu kan. Ya, sampai sekarang lah banyak lah, bahkan kalau di ini kan sampai satu desa ini semua sekarang udah pada punya kopi gitu kan. Ya. Kabarnya Pak Haji sudah ekspor kemana aja Pak Haji? Ekspor kopi ini? Kalau kopi mah yang diekspor lumayan lah. Kita dari 2012 udah mencoba ke yang Korea, terus ke Hamburg, Jerman. Ya. Itu berapa kuantitasnya? Kuantitasnya berapa Pak? Kalau kita nggak banyak ya, sekitar 1 ton sampai 2 ton, 6 ton lah. Yang banyak 2013 tuh ke Maroko. Itu dengan pelepasan dengan Pak Gubernur waktu itu, Pak Aher ya. Iya. Itu 1 kontainer Arabica. Itu mix sama Robusta lah kalau nggak salah. Luar biasa. Jadi guys, Mewangi Coffee ini juga sekarang sudah dalam proses menuju ke traceability dari kopi itunya sendiri, sehingga menjamin bahwa kopi itu memang origin asli gitu. Tidak ada campuran mungkin ya Pak Haji ya dari yang lain. Jadi untuk tahun ini sekarang kita udah pisahkan yang beberapa petani ya. Jadi langsung dari kebunnya, jadi kan intinya kayak ini kopinya variannya apa, kebunnya blok mana gitu kan, prosesnya apa, kita udah mulai dipisah-pisah gitu kan. Awalnya sih dari tahun kemarin waktu ada pertandingan COE itu kan per petani per kebun, kita masukin 1 kebun, ternyata hasilnya bagus juga gitu kan, lolos seleksi lah. Cuman nggak sampai lanjut ya, mungkin karena nggak diseriusin lah untuk ngolahnya. Tapi untuk secara kualitas ya kopi dari sini wah lumayan lah, juara juga kan kalau ada pertandingan yang levelnya internasional. Ya kebetulan kopi kita juga waktu di SCAA kita masuk ke nomor 9 ya. Oh iya. 2016. Itu di dunia itu Pak aja. Atlanta ya. SCAA yang itu. Kalau untuk yang di Paris tuh 2018 sampai 2019 kita konsisten mendapatkan penghargaan silver gourmet tuh. Secara umum berarti kopi khususnya di kopi sinilah, kopi Jawa Barat secara kualitas tidak kalah dengan kopi-kopi dunia gitu kan. Wah luar biasa. Oh ya, Arabicanya jenis apa aja Pak Haji yang ditanam? Kalau di sini mah pertama banyak yang Sigara Rutang ya, yang seperti ini. Terus ada lini S yang sifatnya Jagur. Terus ada Ateng Super, KT cuman daunnya hijau gitu kan. Kalau Sigara Rutang kecoklat-coklatan gitu kan. Ya, mungkin banyak varian di sini. Ini adalah Yellow Caturra. Yellow Caturra ini yang matangnya warnanya kuning. Traceability itu adalah sebuah pendataan yang bisa saling berkesinambungan mulai dari hulu ke hilir, mulai dari siapa petaninya, dari mana petaninya, kemudian lokasinya di mana.
dilakukan prosesnya di mana, sampai kemudian tipe prosesnya apa, tanggal berapa diprosesnya, kemudian sampai dapat ke informasi tentang di roasting di mana, sampai juga nanti di kedai yang di mana. Sebenarnya targetnya traceability itu adalah si pelanggan tahu ini kopi yang saya minum ini dari mana sumbernya, kapan ditanam, siapa yang nanam, petaninya. Karena itu fourth generation coffee, gelombang kopi yang sekarang itu adalah si pelanggan butuh informasi tentang source dari si kopi tersebut. Rupanya sejak tahun 2021, Eropa tidak hanya mengharuskan keamanan pangan bagi komoditas yang masuk, melainkan mengharuskan juga keberlanjutannya. Dalam kata lain, keramahan lingkungan, karena pada umumnya tanaman kopi selalu tak lepas dengan hutan. Dengan alasan Green Label Coffee tersebut, maka Eropa mengharuskan setiap kopi bisa dilacak hingga ke kebunnya, lalu mensertifikasi setiap kebun dan memastikan kebunnya tersebut ramah lingkungan. Itulah alasannya. Selain itu, alasan lainnya adalah sebagai langkah untuk digitalisasi perdagangan yang diharuskan oleh WTO. Hal ini bahkan sudah diaplikasikan oleh salah satu kedai kopi di Indonesia dengan teknologi blockchain. Kini sudah bukan lagi waktunya bertanya apa untungnya peraturan tersebut bagi petani, melainkan jika petani ingin produknya diterima di dunia, maka mau tak mau harus beradaptasi dengan peraturan tersebut. Alat ya, ini tuh kalau di sistem itu kan sebagai work center, work centernya ini tabung nomor berapa, kemudian diisi dengan red cherry. Kita mau pakai proses natural aerob, petaninya dari Ade Syarif, dari lognya si Ade Syarif, dimasukkan tanggal 18 bulan 6 2022 jam 5 sore. Software yang kita akan terapkan ini adalah open source, sehingga sebenarnya kalau kita mau mengunduh kemudian install sendiri sebenarnya bisa, teman harus lewat cloud. Cuman perbedaannya adalah kita punya template dari yang sudah ada, tapi bukan resep ya, bukan resep, tapi template dari bisnis proses kopi prosesor yang sudah ada. Nah, template tersebut nanti sudah akan terinstall ke dalam si sistem. Setelah itu nanti ditambahkan dengan beberapa contoh data. Seharusnya dari situ nanti kita akan adakan ya, kita nanti akan sosialisasi lewat YouTube channel, kemudian lewat blog, bagaimana memproses si aplikasi tersebut supaya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing prosesor. Nah, kalau digunakan seperti itu artinya ya software ini atau ya aplikasi bisnis ini bisa dimanfaatkan untuk ya hampir semua prosesor di Indonesia. Setelah hasil panen dikumpulkan, kopi lalu direndam untuk membersihkan dan juga untuk memisahkan antara kopi-kopi yang ngambang dan kopi-kopi yang tenggelam. Yang ngambang itu kan sebetulnya bukan gara-gara dia cherry tidak matang, jadi sebetulnya matang, cuman kebanyakan floater itu diakibatkan serangan PBKO kan. Hama penggerek buah kopi gitu. Jadi density-nya rendah, jadi ada yang kopong di dalamnya itu, jadi dia ngambang gitu loh. Padahal secara umum mah warnanya juga dominan merah juga. Iya, merah juga ya. Cuma dia ngambang gitu. Tapi ada juga yang ngambang karena kena serangan jamur buah, ya hitam-hitam. Nah, kalau itu mah dibuang gitu.
Tapi biasanya bisa dijadikan komoditi, kopi komoditi asalan gitu. Tadi kunci. Setelah perambangan kopi lalu disortasi, dipisahkan antara biji-biji yang berwarna muda dan yang sudah matang. Seperti biasa, yang hijau kembali menjadi grade asalan. Untuk kopi yang spesies Yellow Caturra yang sulit dibedakan yang matang dan yang tidak matang, maka dibutuhkan alat refraktometer untuk membedakan warna yang matang dan warna yang belum matang. 20 juga ya? Matang yang mana berarti? Nah, kalau yang matang yang ini nih. Itu yang red cherry-nya ya? Yang atas yang matang, yang bawah yang tadi yang range 13 mungkin sampai 15. Yang ini yang udah 20 21. Setelah disortasi, kopi dimasukkan ke dalam drum yang sudah diisi dengan cairan starter. Starter adalah mikroorganisme. Lantas drum pun ditutup untuk memastikan tidak ada udara sedikit pun yang dapat menjadikan proses fermentasi itu gagal. Botol berisi air itu fungsinya adalah memastikan tidak adanya udara yang masuk, namun udara yang keluar masih bisa. Setelah 2-3 hari atau ketika pH-nya mencapai 4, baru proses fermentasi sudah selesai. Nah, udah. Ya kan? Nilainya sama dengan ini kan, 4,02 kan? Penjemuran dilakukan sampai kopi berkadar air 11%. Biasanya 2-3 hari atau tergantung dari sinar matahari. Setelah itu baru kopi dihaling atau dikupas kulitnya. Demikian video perjalanan dari kami. Jika ada kurang atau kesalahan dari saya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih guys sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.